Dengan adanya sarana air bersih ini sangat membantu ya. Ini benar-benar mutlak secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Kami semua yang ada di sini sangat terbantu sekali. Kesulitan air bersih kian menimpa warga Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang selama bertahun-tahun lamanya. Kesulitan akses air dan sanitasi yang layak tak hanya dirasakan oleh warga desa, namun juga menjadi persoalan pada fasilitas belajar mengajar di Yayasan Pendidikan Islam Darul Mukminin di Desa Tanjung Pasir. Saya pun berkunjung dan melihat langsung kondisi di Yayasan Pendidikan Islam Darul Mukminin. Di yayasan ini terdapat lebih dari 350 siswa dan siswi yang meliputi 3 jenjang pendidikan, yakni RA setara dengan Taman Kanak-kanak atau TK, Madrasah Ibtidaiyah atau MI setara dengan Sekolah Dasar atau SD, dan Madrasah Sanawiyah atau MTS yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Saya diceritakan bahwa sebelumnya para siswa dan siswi yayasan tersebut harus pulang ke rumah masing-masing apabila hendak buang air ataupun berwudu karena tak adanya air bersih mengalir di yayasan. Namun kini para siswa dan siswi dapat belajar dan bermain seperti layaknya anak seusianya dengan fasilitas yang memadai. Saya lihat sendiri senyuman mereka di wajah mereka yang bahagia mendapatkan akses air bersih, bisa ke kamar mandi dan berwudu dengan layak. Pasalnya pada 22 Juli 2024 hilang sudah kegelisahan kesulitan air bersih ini sejak diresmikannya sarana air bersih di Yayasan Pendidikan Islam Darul Mukminin. Inisiatif ini sebagai bagian untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi yang layak, menjaga kesehatan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat di daerah pesisir. Halo Ibu, apa kabar? Halo, kabar baik. Tadi habis ngajar dulu ya Bu? Iya betul. Ibu ngajar apa tadi? Saya ngajar kelas 4. Oke, Bu, tadi kita lihat nih siswanya ramai sekali. Ini dari tingkat berapa? Apa TK atau SD aja sih Bu? Di sini ada 3 jenjang, RA, MI sama MTS. Oke, RA, MI, MTS. Nah ini keseluruhan siswanya berapa jumlahnya Bu? Kurang lebih 353. 353. Iya. Nah, tadi saya juga lihat nih banyak siswanya yang ke toilet begitu yang kamar mandi, ada juga yang wudhu nih. Air tadi kayaknya mengalirnya deras sekali. Bu. Iya. Ini sebelumnya memang sudah ada sarana air bersih kah atau baru dibangun? Sebenarnya airnya udah ada ya, karena sebelum sarana air bersih ini kurang memadai, kadang aku nggak keluar gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah ada sarana air bersih ini, alhamdulillah lancar. Oke, nah sebelum dibangunnya sarana air bersih Bu, kalau para siswa ini di tengah-tengah kelas, mereka pengen ke kamar mandi, ini bagaimana Bu? Ya mereka kan rumahnya mayoritas deket ya, mereka pulang. Kadang terus rumah saudara atau kasihan lah mungkin ya, kita sebagai guru miris gitu, kadang izin ke toilet. Tapi nggak muncul-muncul, pas dia muncul, dari mana? Kan airnya nggak ada gitu ya, jadi akhirnya pulang gitu. Sangat terbantu sekali lah pokoknya ya. Dengan adanya sarana air bersih ini sangat membantu ya kita sebagai guru, sebagai siswa gitu. Jangankan untuk siswa, guru aja kadang susah gitu untuk ke toilet sampai di rumah juga ya. Udah di rumah aja gitu ya, pulang gitu ditahan. Seperti itu. Cukup miris berarti ya Bu ya kondisi miris banget lah sebelumnya. Berarti dengan adanya sarana air bersih ini cukup membantu di sekolah dan juga tetangga sekitar ya Bu ya? Iya betul banget, sangat membantu. Oke Bu, ajak saya yuk berkeliling sekolah ini. Oh boleh, boleh. Ayo.
Selain pentingnya sarana air bersih dalam era digital yang semakin maju, literasi memegang peranan yang sangat vital dalam pembentukan karakter dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program Pojok Literasi hadir sebagai sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat dengan fokus utama anak-anak. Anak-anak yang hadir di sini semuanya sangat antusias dan aktif mengikuti kelas. Energi mereka juga terasa sampai saya pun ikut main game, tebak-tebakan berhadiah, dan merasakan antusiasme yang sama dengan anak-anak. Di pojok literasi Taman Baca Cemara, Desa Tanjung Burung yang telah berdiri sejak 2022, ada Alfi selaku pendidik yang mengajarkan anak-anak membaca, menulis, dan berhitung hingga berpikir kritis, memahami informasi dengan tepat, serta mengolah dan mengomunikasikan ide-ide secara efektif. Awal mula berdirinya Taman Baca ini tuh karena kita lihat banyak anak-anak yang ingin belajar, yang orang tuanya kurang waktu untuk mengajarinya, seperti membaca, menulis, berhitung, minimnya membaca dan menulis berhitung. Akhirnya kita punya ide bagaimana nih meningkatkan pendidikan generasi bangsa untuk lebih bisa banyak anak yang bisa membaca, bisa berhitung, bisa menulis. Bagaimana caranya? Akhirnya didirikanlah program literasi ini, Pojok Literasi Membaca. Program yang diadakan setiap 2 minggu sekali ini rata-rata dihadiri oleh 40 hingga 60 anak-anak yang sangat bersemangat pada setiap pertemuannya. Antusias anak-anak ya, karena kita juga selain membaca menulis, kita kadang membagikan snack untuk anak-anak. Jadi mereka lebih semangat lagi dalam belajarnya. Selain itu, program Pojok Literasi juga diadakan gratis, tanpa memungut biaya apapun dari para anak-anak maupun orang tua yang hadir. Sangat-sangat gratis dan tidak dipungut apapun. Ini benar-benar mutlak dari PIK 2 Kamdep memfasilitasi mereka untuk mereka bisa gemar membaca, gemar menulis, dan gemar berhitung untuk menambah ilmu-ilmu mereka secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Untuk program literasi ini ada kerjasama dari PIK 2 Kamdep. Nah, harapannya saya berharap untuk generasi anak-anak bangsa untuk lebih bisa gemar membaca, gemar menulis, gemar berhitung, dan lebih bisa mendapatkan pengetahuan atau ilmu-ilmu yang gratis melalui program Pojok Literasi ini. Setelah berkunjung sekolah dan taman belajar, saya berkesempatan mengunjungi kantor Kepala Desa Pangkalan, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, tempat dilaksanakannya program penjagaan stunting si melon. Program ini merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk mengatasi masalah stunting pada anak-anak. Program Stunting si Melon dilaksanakan di lokus stunting Kecamatan Teluk Naga, yaitu Desa Tegal Angus, Desa Pangkalan, Desa Kampung Besar, Desa Kampung Melayu Timur, dan Desa Babakan Asem. Melalui para petugas program Stunting si Melon, saya melihat bahwa program ini berfokus pada pemberian edukasi dan akses nutrisi yang baik bagi ibu hamil dan balita. Kegiatan edukasi dilakukan melalui penyuluhan langsung di lapangan, serta penyebaran informasi melalui media digital dan cetak.
Kerja keras ini pun berbuah manis. Pada 31 Oktober 2022 lalu, BKKBN Banten menyelenggarakan acara Stunting Heroes Award di Hotel Horizon Ultima Ratu Serang, di mana pada kesempatan ini Community Development PT Kukuh Mandiri Lestari mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan peduli stunting terbaik se-Provinsi Banten. Sekiranya kayaknya waktu umur saya dari anak saya 4 bulan apa 5 bulan gitu saya ingatnya. Sekarang umur anak Ibu sudah berapa? 1 tahun 2 minggu. Apa saja sih Bu manfaat yang diterima dari program pencegahan stunting si Melon ini? Ya alhamdulillah ya, bebe anak jadi nambah terus. Uang belanja juga jadi agak berkurang. Mursiah, seorang ibu dengan anak berusia 1 tahun 2 minggu menyebut kegiatan program Stunting si Melon memberi manfaat bukan hanya pada kesehatan anaknya, melainkan juga membantu perekonomian keluarganya. Karena setiap kedatangan para ibu dengan balita atau ibu hamil diberikan berbagai asupan makanan dengan gizi yang seimbang, di mana kedatangan para ibu per minggunya diberikan bahan makanan bergizi untuk 7 hingga 8 hari ke depan. Atau bisa dikatakan dalam 4 minggu, program ini mencukupi kebutuhan para ibu selama 30 hari. Banyak sih rupa-rupa makanannya, ya ada bakso, ikan, telur, nugget, puding, sama pempek. 1 bulan 4 kali, 1 minggu sekali. Ya bermanfaat banget sih ya, alhamdulillah. Membantu banget gitu. Manfaat dari program pencegahan stunting si Melon juga diutarakan oleh kader PKK Desa Pangkalan. Program ini dinilai telah membantu mengurangi stunting skala besar di desanya, karena gizi yang dibagikan kepada balita antara lain seperti telur nugget, bakso, hingga pempek, dan ibu menyusui dibagikan susu, telur, ikan lele, dan obat tambah darah. Fokus utamanya untuk mencegah stunting dan mengurangi stunting. Terutama untuk ibu hamil ya Mbak ya, supaya bayinya tidak terlahir dengan stunting. Terus kita juga ditekankan di balitanya agar bisa mengurangi jumlah stunting yang ada di Desa Pangkalan ini. Lumayan besar juga ya, alhamdulillah ya. Semenjak ada program ini, tadinya kan desa kita emang lokus stunting tuh ya Bu ya. Ya ibaratnya mengurangi jumlah yang lokus stunting ini di desa kita. Bukan hanya pendidikan dan kesehatan, aspek pengelolaan lingkungan juga merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam menata kehidupan masyarakat yang berkualitas. Saya berkesempatan mengunjungi rumah sampah Pantas Gemilang. Siapa yang menyangka jika sampah yang dikelola bisa menjadi pundi-pundi penghasilan baru bagi masyarakat. Pengelolaan sampah plastik dengan fasilitas mesin destilator memungkinkan sampah plastik diubah menjadi BBM alternatif. Kegiatan ini mengajarkan masyarakat Desa Pangkalan, Kecamatan Teluk Naga untuk memiliki pola konsumsi yang bertanggung jawab sekaligus melestarikan lingkungan. Untuk plastik yang ada nilai komersilnya kita sortil di sini. Nah, saya sortil sesuai dengan jenisnya. Untuk plastik kantongnya, endingnya itu nanti setelah kita kumpul semua kita masukin ke mesin insinerator untuk pembuatan BBM alternatif itu. Alhamdulillah sangat terbantu dengan ada mesin itu. Dari bentor kita yang awalnya kita beli di pom bensin, alhamdulillah sekarang kita bisa mandiri dengan adanya bensin alternatif. Solarnya pun kita pakai untuk istilahnya kegiatan diesel kita ya. Nah, jadi semuanya di sini sampah hampir nggak ada yang kebuang ke UPT. Itu sangat kebantu semua ya, sangat kebantu sekali. Alhamdulillah yang tadinya para ibu ini, para karyawan kita itu semuanya notabene full pengangguran semua. Pengangguran semua dengan adanya kegiatan sampah ini kita bentuk KSM ini, alhamdulillah dari 11 kepala keluarga semuanya dapat nafkah untuk keluarganya di sini, di tempat ini.
daripada dia kerja jauh kemana-mana, di sini lingkungannya deket, ya sangat terbantu. Intinya sangat terbantu sekali dengan adanya kegiatan Pantas Gemilang ini. Nah, satu lagi ucapan terima kasih kami mewakili teman-teman yang ada di Pantas Gemilang. Terima kasih buat CSR PIK 2. Dengan adanya CSR PIK 2, kami semua yang ada di sini sangat terbantu sekali. Ya pemirsa, jadi itu tadi ya, setelah sampahnya diangkut, kemudian juga dikumpulkan, lalu sampah-sampah plastik ini dipilah dan kemudian diproses, hasil akhirnya menjadi bahan bakar minyak. Nah, bahan bakar minyak ini kemudian ada yang dijual untuk keperluan industri, namun ada juga yang akhirnya digunakan untuk operasional dari rumah sampah Pantas Gemilang ini. Ya, jadi setelah saya mengulas terkait dengan bantuan di bidang lingkungan, kesehatan, dan juga pendidikan, setelah ini saya akan mengulas terkait dengan bantuan di aspek sosial dan juga ekonomi. Tetaplah bersama kami.